Silakan menjemput, namun hanya sapi yang tersedia dan makmum bila tidak mendapatkan tempat. Jadi hari ini dimakamin nenek Popon. Mohon maaf kalau mami, ibunya mama aku, nenek aku ada salah-salah. Jadi kemarin meninggal hari Sabtu jam 4 sore di rumah Lebak Bulus. Saya memang udah sakit-sakit 7 bulan ya. 7 bulan sakit-sakit, terus stroke serangan kedua, terus juga jantungnya melemah. Ya memang udah usia juga udah 88 tahun ya kemarin ya. Kemarin sempat ulang tahun dulu di tanggal 5 Desember kan, Mak? Iya. Ya, jadi ya pas tahun baru ini kita berkabung. Jadi emang udah feeling, jadi udah bilang sama mama udah nggak usah kemana-mana karena emang kondisinya mami kurang baik. Ya udah, bener juga feeling kita. Jadi mami pas banget menutup akhir tahun meninggal. Ya kita sama-sama semua, saya, mama, kakaknya mama, keluarga inti ada di sebelahnya mami. Jadi saat sakaratul mautnya kita ada semuanya di sana. Aku pas lagi ada kerjaan dikabarin gitu kalau udah sekarat banget kondisinya. Memang 2 minggu terakhir 2 minggu terakhir ini memang udah makin turun terus kondisinya mami gitu kan. Kemarin dia juga sempat masuk ICU lama ya di rumah sakit gitu. Jadi memang kondisinya tuh turun terus sampai akhirnya tadi sore jam 4 ditelepon sama Mbak Gigi gitu, mami udah sekarat gitu. Jadi langsung cepet-cepet kesini. Selama mami sakit nih, maminya tinggal di Jakarta kan. Biasanya mami tuh aslinya tinggal di Bandung. Cuman karena pas mulai sakit ini dibawalah sama kita di Jakarta biar deket kan sama keluarga. Jadi di rumah mami gitu. Dirawatnya dari mulai masih di rumah sampai ke rumah sakit, bolak-balik ke rumah sakit itu pokoknya di rumahnya mami gitu. Jadi emang bener-bener sering ketemu, maksudnya ngontrol mami banget. Ya enggak sih, enggak. Ya semuanya ini kan pengingat manusia. Kita lah, semua manusia juga pada akhirnya akan berpulang. Jadi sehebat-hebatnya kita, apa-apanya kita juga mau usianya masih muda atau tua ataupun apa ya, kalau saatnya udah dipanggil ya kita harus siap. Intinya kan gitu. Ya meskipun tidak ada manusia yang siap dipanggil, tapi seenggaknya kita mempersiapkan dan ingat akan kesana gitu. Karena ujungnya kita kan akan kesana. Sudah tahu? Aku juga baru tahu loh. Oh, itu baru tahu? Enggak, sebenarnya tahu, cuman baru tahu ya mami maksudnya ngebangunin gitu-gitu ya, nggak pernah cerita juga. Ya mama juga nggak cerita ke saya juga. Ya memang keinginannya pengen disolatin di masjid yang pernah mami bangun gitu. Ya jadi kemarin ada job tahun baru, mami kan meninggalnya jam 4 sore di Jakarta kan. Jam 4 sore di Jakarta, tadinya kan nggak mungkin dikuburin malam-malam, maksudnya tahun baru juga macet sekali juga dibawa Jakarta ke Bandung. Akhirnya keluarga berunding ya udah habis sholat subuh, jadi aku juga masih ada waktu. Ya aku juga kan gak enak juga mengecewakan, bukannya mengecewakan meskipun mereka ngerti, tapi kan ada komitmen lah. Aku juga berusaha profesional aja, ya tetap bisa bawain acara dengan kondisi yang pasti juga nggak 100%, tapi pihak penyelenggara juga mengerti. Habis itu selesai jam 1, jam 2 masih ke rumah, ya udah habis subuh langsung bawa ke sini. Baru kurang tidur sih, tapi ya ini kan baratnya apa ya, hari terakhir mengantarkan nenek ke liang lahat, jadi aku juga ikut turun lagi. Aku cuma 2 deh kayaknya ikut turun tuh, ke papa sama ke mami udah. Enggak sih, ini sebenarnya turunannya dari ayah, tapi jadi, ayah tuh boleh membawa istrinya gitu. Jadi papi kebetulan suaminya mami udah di sini duluan, tapi kan istri boleh dibawa ke sini gitu. Jadi keluarganya mama itu ada papi, mami sama kakaknya mama udah di sini 3. Sebagian lagi di dalam area yang lain. Tapi sama. Namanya siapa? Ya doanya buat mami udah nggak sakit lagi. Sekarang mami udah bahagia insya Allah. Mudah-mudahan dosa-dosa mami diampuni Allah. Husnul khatimah pokoknya. Mami diampuni semua dosa-dosanya. Apa banyak ya? Ya banyak lah kalau sama mami ya. Hah? Ya namanya sama nenek, banyak nenek. lah momen. Ya mungkin aku salah satu cucu yang diurus sama mami dari bayi, jadi diurus kayak Rafathar diurus sama Mama Rita gitu. Jadinya ya secara batinnya lebih kuat lah. Jadi kalau mami ke aku tuh
Saya memang jarang marah ke aku karena aku yang dimandiin gitulah gitu. Jadi termasuk yang disayang lah sama Mami, dan meninggalnya pas di rumah aku juga, di kamar aku yang di Lebak Bulus. Galak sih waktu mudanya sih katanya, cuman pas udah Itu saya tegas, galak kayak ibu-ibu zaman dulu. Tapi ketika udah umur ibu-ibu sanggulan gitu loh. sudah mulai melunak. Ya itulah Mami tuh cerewet, maksudnya sering banget apa ya ngasih tahu gitu ke cucu-cucunya. Sering juga teleponan, WhatsAppan. Waktu itu Mami pengen belajar WhatsApp, katanya baru diajarin lah waktu itu gimana caranya WhatsAppan, teleponan gitu. Maksudnya ya kangen aja pasti sama Mami. Biasanya tiap hari mah pasti ada nge-WhatsApp, nanyain Zenzune gitu. Enggak sih, terakhir kalau sama aku terakhir enggak. Kalau sama aku ya apa ya paling apa ya nggak ada, cuman yang soleh gitu-gitu aja. Jangan capek-capek. Sehat. Ya paling selalu ngingetin Mami tuh jangan lupa sholat, ibadahnya gitu. Terus paling lebih sering nanyain Zenzune sih. Sampai akhirnya kan stroke nggak bisa ngomong tuh. Jadi memang udah agak susah komunikasi lah saat itu sama Mami. Beberapa bulan tuh karena stroke. Ada nggak? Alhamdulillah waktu itu kan Mami emang udah susah banget kondisinya buat ke Jakarta gitu. Cuman waktu itu ya udahlah gitu, dibawa keliling-keliling, pengen keliling-keliling di Jakarta katanya. Jadi ya deket sama Mami, deket banget karena Mami kan nenek aku satu-satunya. Maksudnya dari papa tuh udah nggak punya nenek kakek gitu, jadi tinggal Mami aja satu-satunya gitu. Deket, dulu juga sempat tinggal bareng. Dulu kan waktu papa meninggal Mami tinggal di rumah Bandung tuh, jadi dari zaman sekolah. Pokoknya dulu tuh hampir tiap hari pulang sekolah tuh pasti ke rumah Mami. Terus Mami sempat tinggal di rumah jadi memang dekat banget. Apa ya kalau diajarin sama Mami, kalau Mami itu kan senang dandan ya, jadi kayak mau dimanapun tuh tetap harus menjaga penampilan gitu. Mami itu jadi kayak harus mempercantik diri itu buat diri sendiri, bukan buat orang lain. Jadi mau di rumah juga diam tetap dandan pokoknya. Ya alhamdulillah dikasih kesempatan di penghujung waktu ibu, saya masih bisa ngurus gitu. Ya banyak lah ya banyak, jadi intinya lebih banyak berkomunikasi, lebih banyak sebagai seorang anak merasa sudah maksimal lah mengurus ibu gitu. Dan ya banyak lah hal-hal yang memang saya dekat sih sama ibu gitu, sama Mami, jadi ya kedekatan itu lebih terjalin begitu. Terakhir tuh pas Mami sebelum sakitnya parah tuh sempat minta ke rumah Andara ya, pengen lihat rumah baru. Dia pengen banget. Cuma badannya nggak berdaya. Jadi cuma di mobil doang. Jadi aku juga nggak ada di rumah, jadi nganter mama ya. Iya. Jadi minta ke mama tuh pengen lihat rumahnya Raffi yang baru katanya. Oh. Udah jadi belum? Jadi tapi dia ngelihat dari jauh aja. Ada komentar cuma bagus. Udah nggak bisa, waktu itu udah melemah kan ya bicaranya, jadi cuma gitu-gitu aja ya, namanya juga cucunya kali pengen dilihat. Ya memang dulu juragan tanah ya. Dulu bercanda tapi kalau Mami tuh karena apa ya, dia tuh suka aja kalau Mami tuh kayak ya namanya juga ibu-ibu, nenek-nenek suka dikasih sesuatu. Kalau Mami tuh emang sukanya dikasih uang gitu, misalnya Mami daripada dikasih apa tuh Mami nanti ditransfer ya, dia suka senyum seneng, maksudnya kan uangnya ada cuman kalau di transfer tuh mau 100.000, 500.000, mau 1 juta dia seneng banget. Pokoknya kalau dapet transferan dari cucunya tuh mau berapa aja dia seneng lah gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.